mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Atika sudah memberi kesempatan waktunya untuk sedikit diskusi mengenai pra observasi kelas nantinya. Sebelumnya saya juga mohon maaf sudah menunggu Ibu Atika dalam kegiatan belajar mengajar. Semoga dengan adanya kegiatan ini kedepannya bisa bermanfaat buat Ibu Atika dan saya sendiri. Sebelum observasi hari besok di kelas, saya ingin sedikit mengajukan beberapa pertanyaan. Semoga bisa membantu. Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang hendak Ibu sampai dalam KPP-nya? Ya, baik Pak. Jadi FPP yang saya buat ini itu yaitu tentang tema 8, materinya tentang pelajaran pendidikan anak. Subtema 1 yaitu aku anggota pramuka, pembelajaran 2 yang meliputi muatan pelajaran itu ada PJOK, SBMP dan KPKN. Termasuk ini pelajaran apa tadi? Tematik. Ya, tematik itu kan kalau menyesuaikan buku itu kan masih ada mapel seperti itu. Nah, ini untuk pembelajaran 2 itu ada mapel PJOK, SBMP dan KPKN. Nah, ini dipelajari dalam waktu 1 hari. Ya. Jadi kebetulan di sini juga untuk mapel PJOK, PKN dan SBMP itu sudah ada indikator dan KD-nya masing-masing. Gitu. Jadi untuk tujuan nanti kita menyesuaikan dari KD dan indikator yang sudah dibuat. Salah satunya itu adalah jadi nanti untuk muatan pelajaran PJOK di sini materinya adalah tentang gerak keseimbangan. Oke, salah satu gerak yang dicontohkan di buku itu adalah ada gerakan meniupkan burung. Ya, meniupkan burung. Jadi nanti ketika kita sampaikan ke anak-anak gerakan meniupkan burung, nanti kita sambungkan dengan contoh burung apa yang akan kita tiupkan, yaitu seperti burung gagak. Nah, nanti di sini tujuannya adalah setelah membaca dan tanya jawab, ada bacaan tentang gerak keseimbangan, itu berarti anak-anak semuanya diminta untuk mempraktekkan tadi gerakan keseimbangan macam-macam, termasuk salah satunya adalah meniupkan burung tadi, termasuk burung gagak. Nah, nanti kalau sudah praktek, anak-anak sudah bisa lanjut masuk ke muatan pelajaran yang kedua itu yaitu SBDP. Ya, jadi nanti nyambung Pak kemudian. Dimana di materi SBDP ini itu nanti ada materi tentang mendengarkan lagu Garuda Pancasila yang diputar di speaker. Nah, nanti ketika tadi nyambung ya dari gerakan burung Garuda, kita lanjut dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, terus anak-anak mengikuti dan dilanjutkan dengan bertepuk tangan. Di situ kita belajar tentang pola irama. Ya, jadi saat kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, di situ juga tujuan yang kedua adalah supaya anak-anak itu mengetahui tentang pola irama pada lagu tersebut. Gitu. Secara langsung, secara berterusan, berkelanjutan, setelah kita tadi sudah nyanyi Garuda Pancasila, baru nanti masuk ke mupel yang ketiga, itu adalah mupel PPKN. Jadi saling berkaitan gitu ya Pak, namanya pembelajaran tematik, jadi saling berkaitan. Di mupel PKN ini nanti ketika sudah kita belajar tentang Garuda Pancasila, nanti kita tayangkan simbol lambang Garuda Pancasila di situ, yang nantinya akan kita pelajari masing-masing simbol dari komponen-komponen yang ada di gambar Garuda Pancasila, mulai dari kepalanya, mulai dari sayapnya, mulai dari perisai yang ada di dada, mulai dari tulisan Bhinneka Tunggal Ika dan warna emas yang ada di Garuda Pancasila. Jadi harapannya tujuan yang Bapak itu tadi, anak-anak itu paham makna atau fungsi dari tadi gambar-gambar, apa maksudnya? Simbol-simbol. Iya, simbol-simbol yang ada di gambar Garuda Pancasila tersebut. Yaitu tadi tujuan dari pembelajaran di mupel PJOK, SBDP dan KM. Seperti itu Pak. Oh ya, berarti dari RPP yang ketika akan sajikan, anak-anak itu dengan tujuan dari tadi pembelajaran yang tematik itu
cadangan sama tematik itu akan dari beberapa tadi berarti diantaranya anak-anak itu mampu mengetahui fungsi dan fungsi arti paham dan fungsi dari dokumentasi data dari data simbol melalui tadi beberapa modul tadi ya. Terus untuk dari tadi yang sudah saya sampaikan, kira-kira area pengembangan apa yang tidak tercapai? Yang paling menonjol yang ketika pengembangan. Yang pengembangan itu berarti nanti anak-anak secara naluri ketika kita sudah mengenalkan Garuda Pancasila ini, mereka akan mengimajinasikan sendiri-sendiri gitu. Jadi ternyata di sayapnya mengandung arti apa, terus warnanya ternyata ada kandungan artinya juga, terus nanti mereka akan memahami arti dari yang ada di pita bawah itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi harapannya ketika nanti dari berkaitan tadi mereka paham, yang kita pelajari itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berarti apapun termasuk keberagaman yang ada di kelas, yang ada di sekolah, yang ada di lingkungan masyarakat itu ternyata kita satu seperti ini. Berarti pengembangan area pengembangan yang hendak ketika sampai berarti kemampuan anak ya dalam memahami sebuah simbol baik lambang ataupun ada di burung Garuda. Berarti apa yang kira-kira strategi yang ketika akan siapkan untuk menyampaikan materi beberapa materi tersebut? Ya, tentunya strateginya itu kita dengan pendekatan ya Pak, pendekatan saintifik khususnya. Jadi kita pancing anak-anak dulu ya tadi dengan yang pertama kita gerakan badan dulu. Ketika sudah gerakan badan, anak-anak sudah merasa bahagia, terus dilanjut dengan nyanyi. Di sini juga nanti akan mengembangkan hormon anak-anak bahagia. Baru nanti di situ kita sedikit-sedikit menyisipi materi yang akan kita sampaikan. Jadi untuk pendekatan sendiri di sini ada pendekatan scientific learning dengan problem based learning nanti modelnya. Dan metodenya banyak, jadi mulai dari sama, terus tadi kita bermain-main dengan menirukan gerakan, terus ada juga menyanyi, diskusi dengan anak-anak, dan nanti juga ada yang terakhir penulisan soal-soal seperti itu. Berarti nanti untuk kelihatannya itu ada soal ini. Ya. Itu juga nanti untuk penilaiannya penilaian seperti apa? Ya. Penilaiannya. Ya. Jadi untuk yang saya pahami ya Pak, di RPP ini nanti untuk penilaiannya sendiri kebetulan ini sudah membuat rubrik. Penilaian yang akan dibuat itu adalah ada yang pertama penilaian sikap. Jadi nanti sikap itu kita nilai dari hasil observasi. Observasinya mungkin pada saat mereka melakukan gerakan, mereka itu percaya diri atau tidak. Terus nanti pas mereka nyanyi, mereka itu semangat atau tidak, kayak gitu. Nanti kebetulan juga ketika mungkin mengerjakan tugas yang lain, di situ nanti kita bisa melihat sikap masing-masing anak. Apakah ketika waktu diskusi mereka kerjasama, ketika diberi tanggung jawab mereka tanggung jawab seperti itu. Jadi dari bahasanya juga nanti bisa dilihat mereka menggunakan bahasa yang santun atau tidak. Nah itu nanti penilaian sikap kita ambil waktu pembelajaran langsung. Berarti ketika nanti ada penilaian sikap, berarti Ibu Tika juga memperhatikan tentang keaktifan anak. Ya, betul. Terus yang kedua ada penilaian keterampilan. Keterampilan itu nanti kita lihat mulai dari yang tadi. Modul pertama adalah PJOK tentang menirukan gerakan. Itu nanti kita sudah bisa melihat keterampilan di situ. Termasuk salah satunya adalah ketika anak-anak sedang menyanyikan lagu Garuda Pancasila, itu termasuk keterampilan. Di situ nanti kita bisa ambil penilaian tentang pola iramanya atau intonasi yang mereka gunakan, serta kejelasan pengucapan waktu mereka nyanyi. Apa nyanyinya itu berenang, hanya bunyi-bunyi toh, atau memang mereka semangat menyanyikan dengan intonasi yang jelas. Untuk dan keterampilan berarti
untuk penilaian pengetahuan dengan ada tulisan. ya, keterampilan itu rencananya itu nanti setelah pembelajaran, setelah sudah selesai, itu nanti anak-anak saya berikan gambar Garuda Pancasila ini yang nantinya mereka akan identifikasi tadi masing-masing makna dari lambang yang ada di Garuda Pancasila, mulai dari kepalanya, sayapnya, warnanya, perisai, bahkan tulisannya di bawah. Jadi itu nanti untuk mengetahui anak-anak apakah mereka sudah paham apa yang disampaikan di pembelajaran kali ini atau masih perlu remedial seperti itu. Jadi nanti kami itu sudah menyiapkan di RPP nanti untuk pembahasan ketika anak belum mencapai ketuntasan maksimum, berarti nanti anak-anak akan remedial. Tapi kalau anak-anak ternyata sudah mencapai 75 yaitu KKM atau di atasnya, ada pengayaan. Jadi seperti soal tambahan untuk pengetahuan lebih lanjut seperti itu. Terima kasih. Saya rasa sementara untuk obrolan observasi kelas untuk hari besok insya Allah cukup. Untuk hari besok selamat berjumpa kembali. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kita sukses. Amin. Dan melancarkan semua kegiatan dan pembelajaran. Terima kasih. Oke, silakan Mas Agung dipimpin doa. Sudah
ada yang masih belum hafal, kalau dinyanyi bareng-bareng hafal, tapi kalau dinyanyi sendiri mesti nggak hafal. Ada yang kau bolak-balik. Sekarang kita coba dengan irama. Yang putri pakai tepuk tangan. Silakan ya. Nanti kalau tepuk tangannya nggak bareng, berarti pola iramanya kurang pas, ya. Kalau masih ada yang kayak gini terus ini baru. Nah nanti yang putra diam dulu, duduk dulu, boleh duduk dulu. Nanti yang putra gantian. Berdiri dulu. Pakai tepukan ya. Terima kasih Nikita. Selamat siang. Terima kasih untuk waktunya sudah memberikan waktu di sela-sela ketika sedang mengajar. Begini ketika saya minta waktu sebentar, sedikit berbincang, sedikit santai mengenai pembelajaran kemarin yang ketika pembelajaran yang kemarin ketika laksanakan ada sedikit diskusi. Kira-kira dari diskusi ini, kira-kira apa yang Ibu Tika sampaikan atau kira-kira manfaatnya adalah apa yang diharapkan dengan adanya diskusi seperti ini setelah kemarin habis observasi? Terima kasih untuk Pak Parwono dan saya dari CPP Guru Pembela ya untuk kesempatan waktunya. Jadi kemarin memang diberi kesempatan oleh Pak Parwono untuk dilihat secara langsung dijelaskan untuk proses pembelajaran sekaligus administrasi yang saya buat. Jadi harapan saya di diskusi ini mungkin ada ilmu baru yang saya dapatkan ya, yang mungkin belum saya dapatkan di sekolah ataupun di tempat lain, apalagi sekarang kan yang sedang digembur-gemburkan penggerak seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan diskusi ini nanti membawa pengaruh untuk saya dan teman-teman yang ada di sekolah sih. Itu harapan saya seperti itu. Kita dengan adanya diskusi pada hari ini, kita mendapatkan informasi baru, ilmu baru itu kita yang mungkin bisa bermanfaat kita sendiri dan juga buat saya sendiri. Lantas dari yang kemarin dilaksanakan mengenai tujuan pembelajaran, kira-kira apakah kita merasa sudah tercapai, sudah tercapai ke anak, kira-kira tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita inginkan dalam KPP, kira-kira sudah benar-benar kurang lebih mungkin sekitar 85% sudah gitu ya, karena kan di situ sudah ada indikator-indikator yang maksudnya yang sudah ditulis dan ada evaluasi pembelajaran yang akhir. Alhamdulillah ya tidak jauh dari yang saya harapkan. Kalau memang sudah tercapai 100% ini bisa loh kita ada sebuah angka antara 1 sampai 10 dalam tercapaian. Kira-kira tercapaian itu sudah pada level berapa ya? Antara 1 sampai 10. 8 ya. Karena nanti sisanya itu kan banyak faktor ya Pak. Bisa itu faktor di kelas maupun di luar kelas itu. Berarti sekarang sudah alhamdulillah sudah mencapai level 8 gitu, level 8. Untuk mencapai level 10 ya. Berarti untuk kira-kira apa nih? Rencana maksudnya kira-kira level 8 itu kira-kira anak misalnya seperti apa jika kita mencapai level 8? Ya itu tadi yang sudah disebutkan di awal ya. Jadi kan di RPP juga antara tujuan pembelajaran, terus indikator yang harus dicapai seperti apa, terus nanti di akhir ada evaluasinya juga. Dan jadi kita bisa lihat sih Pak, sebenarnya anak itu sudah mencapai tujuan yang kita harapkan atau belum seperti itu. Jadi sudah jadi apa ya? Ketika anak masuk kelas bahagia, insya Allah itu nanti pembelajaran saat itu tujuannya tercapai seperti itu. Jadi anak dikondisikan bahagia dulu, insya Allah nanti materi bisa masuk lah gitu. Dan nanti untuk hasil akhir nanti itu nanti yang jadi pertimbangan sebaliknya. Betul, berarti
dengan nanti adanya mungkin dengan awal lingkungan yang nyaman Iya, ya betul. akan mendukung Proses seluruh pembelajaran. pembelajaran sehingga anak bisa menikmati pembelajaran itu. Kira-kira gimana ya ketika misal dari level 8 itu agar level itu naik menjadi level 10 kira-kira rencana kita apa untuk menaikkan level sampai maksimum ya. Oke. Jadi kalau menurut saya pribadi sih itu tadi ya seperti yang saya sampaikan, kenapa baru sampai level 8 itu karena banyak faktor ya Kak. Jadi ada faktor dari lingkungan di kelas, baik itu guru maupun peserta didiknya, ada juga mungkin faktor dari luar. Jadi misalkan contoh kecil adalah faktor dari orang tua, ketika anak berangkat sekolah dengan kondisi perut masih kosong ya, jadi anak tidak konsentrasi untuk belajar, atau mungkin anak berangkat ke sekolah dengan kondisi mungkin sedang murung atau apa, itu sangat mempengaruhi proses kegiatan pembelajaran sehingga menurut saya. Itu termasuk faktor lingkungan keluarga yang Iya, pertama betul. sangat mendukung ketika anak belum masuk ke sekolah. Faktor keluarga sampai misalnya seperti sarapan gitu. Iya, betul. Dan faktor berikutnya mungkin dari gurunya juga. Gurunya ya. juga mungkin Dalam juga. mengkondisikan ya. Salah satunya yang mungkin sangat kecil di SD negeri Sukarno satu itu kan, kalau yang kemarin pas Pak masuk kelas itu kan ada kegiatan KBM PJOK ya. Nah itu di sekolah kami itu masih membutuhkan kurang guru PJOK. Jadi itu memang Berfaktor juga. iya faktor juga. Jadi yang harusnya mungkin anak-anak bisa lebih maksimal di situ, karena belajar PJOK yang kurang maksimal ya itulah menjadi faktor juga. Termasuk faktor karena dari kita sendiri memang masih kurang dulu. Iya, betul. Jadi memang untuk faktor yang dilalah kemarin pembelajaran PJOK itu memang kurang maksimal Iya, untuk faktor dulu ya. Berarti menurut Bertika kira-kira rencana untuk biar itu kira-kira apa? Misalkan itu selain dari faktor itu kira untuk Bertika agar bisa menambah misalnya apa itu latihan atau apa pengembangan apa Gimana ya Pak? Jadi kalau setahu saya ya, karena saya juga belum upgrade ilmu, jadi juga mohon maaf. Yang namanya kalau masuk di guru SD itu sebenarnya kan mau nggak mau sebagai guru kelas kita harus menguasai kelas serta apa yang kita ajarkan ya. Apalagi di kalau yang saya kan berarti masih 2013 kan ya. Jadi di situ masih belajar tematik. Ya, jadi meskipun di situ PJOK itu termasuk ke dalam tematik juga, mau juga memang kita harus memiliki skill itu kayak gitu. Meskipun nanti ya ada faktor tadi yang kita butuh guru olahraga seperti itu. Jadi memang yang namanya guru ya harus ini ya upgrade ilmu kayak gitu, latihan. rencananya mungkin ingin mengikuti pelatihan-pelatihan gitu Iya. walaupun dari online maupun offline gitu. Oke. Berarti untuk dari untuk berjalan sesuai keinginan sebagai sesuai tujuan pembelajaran kira-kira ketika butuh bantuan atau apa yang bisa menambah atau mungkin kelas sekolah atau guru yang bisa membantu dengan proses itu tidak lebih meningkat lagi penilaiannya. Kalau kita yang namanya mau memajukan itu kan nggak cuma satu kelas nih Pak. Betul. Jadi kalau memang ingin sekolahnya lebih maju ya berarti kontribusi banyak orang di situ, baik guru, kepala sekolah tadi, termasuk yang sangat urgent itu guru PJOK gitu yang belum ada, terus faktor dari orang tua juga yang itu tadi seperti contoh yang simpel ketika anak-anak berangkat sekolah dengan kondisi orang tua mungkin lebih open, itu anak-anak masuk kelas itu pasti suasananya sudah beda dan lebih mudah diajak belajar seperti itu. Jadi selain kita sendiri tadi ya mau latihan juga membutuhkan dukungan dari stakeholder dari semuanya ya, dukungan kepala sekolah, orang tua, pejabat juga paling penting sendiri ya ketika sekolah harusnya seorang anak itu harus memang sudah siap. Dari rencana ketika nanti yang pengen ikut pelatihan, kira-kira
kapan nih konkretnya dalam arti punya planning atau kapan untuk pelatihan, jika ada pelatihan mungkin mulai mencari, mungkin bukan ketika belum ada latihan mulai mencari referensi tempat latihan gitu. Kalau mencari sudah sebenarnya Pak, tinggal eksekusinya. Eksekusinya, kira-kira itu ada kesempatan nggak kira tentang bulan depan atau Belum. Kira-kira dari keseluruhan kita kali ini, kira apa nih yang Butika dapatkan?